Halo seniorpreneur, ketemu lagi di channel Pebisnis nggak ada pensiun. Channelnya kita ngobrolin seputar bisnis bagi para seniorpreneur maupun pemilik bisnis yang masih pralansia tapi sudah berniat berkomitmen untuk menjadikan bisnisnya punya legacy gitu ya, Coach Isan ya. Yes, benar banget Coach. Ya, Iya, dan bukan hanya bisnis Coach, ya, juga bagaimana bisa bugar ya, sehat lahir batin gitu ya dalam menjalankan betul. bisnis sehingga benar-benar Ya. suka proses ya Coach ya. Iya, betul. Kalau kita apa namanya ngutip apa katanya seorang eh, profesional gerontic educator, Ibu Ana Kasvi itu kan ya, itu menjadi lansia berdaya gitu ya. Ya, ya, di Nah, mana mereka para lansia berdaya ini ya juga termasuk pebisnis juga ya, ya, para pebisnis senior memperhatikan kesehatan biologisnya, ya, psikologisnya, sosial dan spiritual serta ekonominya Coach. betul. Nah, ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi, ya, pemberdayaan ekonomi gitu ya. eh Apa nih Coach yang kita mau bahas di 30 menit ke depan ini gitu kan. Insya Allah ada insight-insight yang bisa kita sharing kepada seniorpreneur gitu ya. eh, para pebisnis yang full komitmen untuk membangun bisnisnya sesuai jalur yang baik dan benar gitu ya. Oh, dalam ini. Iyalah, sedalam Menarik, lautan. menarik, menarik Coach. Ya, Ya, baik dan benar itu standarnya ada di masing-masing individu ya, ya, dunianya masing-masing. ya. Selama ya itu aturan yang dia yakini gitu ya. Eh, Tadi ya, baik dan benar kalau kita menarik kepada konsep atau metodologi tentang IVVM, Coach. Ya. Idealization seseorang itu kan beda-beda, makanya pernah saya buat namanya ebook. Nanti kita bagi-bagi juga nih ke para pebisnis senior. Mantap, mantap. Eh, ada ebook namanya Smartpreneur, di mana itu Hmm, mengenali identitas berbagai pelaku usaha. hmm. Beberapa pelaku usaha itu ternyata fokusnya, perilakunya yang beda-beda itu membuat dia cenderung atau identik dengan identitas yang saya sebut di sana gitu ya. Ada yang pedagang fokus kepada cari makan, ada cari uang, kemudian pebisnis dia cari sistem, cari orang yang menjalani bisnisnya akhirnya, dan entrepreneur dan nanti bahkan smartpreneur itu dia sudah mulai mengembangkan bisnisnya, bertemu dengan banyak orang. Ya layaknya kalau kita tahu ada CEO gitu ya. Ya, Hmm. bukan hanya Chief Everything Officer tapi owner yang punya sistem kerja di bisnisnya dan orang-orang yang bisa menjadi tim ya, together everyone achieve more gitu ya di Hmm. bisnisnya. Nah, tadi nggak semua ternyata coach yang menganggap itu sebuah konsep ideal sebuah bisnis. Nah, Oke. tapi ada yang berpikir dan meyakini bahwa itu merupakan sesuatu yang bisa dilakukan. Itu merupakan hal yang tidak mustahil gitu. Tapi bertahun-tahun bisnis nggak kejadian juga tuh. Ya. Bertahun-tahun bisnis akhirnya capek juga tuh. Semua dilakukan sendiri. Ini nih para pebisnis senior yang perlu kita bantu, coach. Perlu kita dampingin gitu ya. Mereka juga perlu bantu diri mereka sendiri gitu ya. Dengan mengenali apa yang menjadi pola pikir, pola diri, pola kerja mereka, coach. Nah, Hmm. kita akan bahas yang namanya, ya sedikit saya izin berbagi tentang transformasi sebelum performance. Transformasi sebelum performance. Yes. Wah, menarik nih. Jadi si pemilik bisnis ini perlu mentransformasi dirinya sendiri gitu ya untuk menghasilkan performance yang terbaik gitu ya, Coach ya. Yes, benar, coach. Oke. Ya. Nah, terus apa nih yang diperlukan oleh seorang pemilik bisnis untuk dia bisa mentransformasi dirinya Ya. eh, guna dia mendapatkan apa yang mau dia dapatkan gitu. Ya, menarik coach. Tadi saya melanjutkan bahwa setelah dia punya konsep ideal dalam
bayangannya, dia melihatnya dengan nyata, atau dia pernah melihat role model bisnis yang "Ah, saya mau kayak gini nih gitu ya. Saya mau buat restoran seperti restoran A misalnya begitu Ya, ya. ya, Saya mau buat hotel seperti hotel B misalnya gitu ya. Jadi ya, ada role ya. modelnya dia bisa bayangkan dan dia bisa mengucapkannya. Dia bisa Menyatakannya gitu ya. menyatakannya. Yang paling penting adalah dia menyatakan di dalam benaknya bahwa suatu saat saya akan bisa gitu. Nah, ini para pebisnis senior nih yang belum sampai hari ini belum bisa berhasil gitu ya, tapi tetap mau itu terjadi ya. Sampai hari ini terus menjalani bisnis, tapi kepikiran terus mau mewujudkan bisnis yang menjadi cita-citanya, yang menurutnya itu yang baik dan benar tuh itu gitu. Nah, maka itu yang diperlukan, Coach. Yang pertama adalah kesadaran dia tidak nyaman dengan apa yang diyakininya dibanding dengan apa yang dialaminya. Yang diyakininya itu misalnya A, tapi yang dialaminya B, terjadilah ketidaknyamanan, terjadilah dissatisfaction gitu ya. Nah, ini sebenarnya pintu gerbang awal untuk bisa kita masuk ke zona belajar ya, Coach. Jadi awalnya memang zona nyaman itu nggak buat kita maju, nggak bisa buat kita tumbuh, nggak bisa buat kita berubah, bahkan transformasi tadi ya. Karena dia masih melihat apa yang dia lihat dan dia alami itu ya sama gitu, sama. Ini bahasannya pebisnis senior nih ya, usia-usia kita yang sudah mau ya dibilang lansia gitu ya. eh Kita hari ini di muka bumi dengan kita nanti itu kan ya kita nggak tahu itu sama atau enggak gitu. Ya. Nah untuk itu kita terus berusaha ya untuk eh, bisa apa ya bisa mendapati apa yang kita yakini gitu. Nah begitu juga bisnis sebenarnya. Sekiranya kita sudah nyaman dengan kondisi hari ini, berarti kita nggak bisa berubah gitu. Atau bukan bukan nggak bisa, tepatnya nggak mau berubah. Nah, tadi kembali ketidaknyamanan itu diperlukan. Nah, ini yang membuat orang perlu move on. Kadang-kadang, coach, ini teman-teman pebisnis senior jadinya tadi nggak nyaman jadi turun lagi jadi nyaman. Itu ketemu dengan orang-orang yang merasa senasib gitu ya. Merasa senasib tapi malah jadi pemadam kebakaran nih. Jadi ya udah memang nggak mungkin lah kita sudah usia sekarang kayak gini bangun bisnis seperti itu. Ya saya dulu begini saya ngelihat sih itu. Udah akhirnya oh iya ya benar juga gitu ya. Akhirnya apa perkataan teman tadi itu malah membuat dia tidak bergerak, tidak berubah. Karena tadi tidak nyaman diubah menjadi nyaman kembali. Nah, coach gimana? Masa nggak nyaman terus? Nah, maka perlulah ketemu nih para coach ya, ada professional coach ya khususnya di bisnis. Ada kita di sini, ada Kusnovi, ada saya. Bagaimana memfasilitasi sebenarnya apa sih yang diinginkan, apa gambaran besar atau visi agung yang ingin dicapai. Nah, jadi kejelasan impian tadi coach, setelah sadar dia punya konsep ideal, kemudian dia merasakan tidak nyaman dan dia bertemu dengan orang-orang yang men-challenge, menantang apa yang menjadi impian dia, ya, menjadi sebuah kata-kata gitu ya. Visi itu kan apa sih statement yang kita ingin menjadi gitu ya. Nah, itu diperkuat. Kemudian ditemukan apa sih langkah pertamanya? Apa sih metodologinya? Apa sih frameworknya? Ya gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan gitu ya. Kalau kita tahu mau mencapai tujuan, kita menggunakan misalnya pendekatan apa sih tujuannya? Apa realitasnya? Realitinya apa gitu? Apa pilihan-pilihannya gitu ya? Untuk mencapai tujuan itu lebih cepat. Kemudian apa komitmennya? Apa yang membuat dia tidak melakukan apa yang dia perlu lakukan? Ya kan? Apa yang membuat itu tidak terjadi gitu ya? Nah, itu penting sekali, Coach. Itu yang namanya first step. Langkah pertama adalah tentang aksi.
langkah pertama adalah tentang kejelasan metodologi. Mau pakai yang mana nih? Nah, biasanya ya kita di lapangan, saya ya Coach Novi, eh, sudah punya rangkaian se, 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 apa namanya Coach, segudang metodologi gitu yang bisa nanti diuji coba gitu. Nah, kalau sendiri kan bingung nih, yang mana nih ya kan? Kita dengar seminar, dinasehatin. Ikut workshop, dapat nasehat gitu ya. Belum tentu cocok sama bisnis kita gitu ya. Nah, ketika Ya. sama coach itu nanti metodologinya di tailor made ya, disesuaikan dengan eh, kondisi si klien. Nah, sudah dilakukan semua coach, itu ada yang bisa buat nggak berhasil, ada yang bisa buat transformasi itu nggak berhasil. Apa? Yaitu resistensinya, hambatannya lebih gede. Yang kita sadar nggak sadar ternyata bisa mensabotase yang namanya perubahan, kemajuan, pertumbuhan, dan transisi apapun yang mau dilakukan. Itu coach. Menarik nih coach. Yang ternyata yang terakhir tadi nampaknya seperti menjadi yang utama gitu ya coach ya. Bahwa ada resistensi ya yang cenderung nampaknya bukan bukan hanya dari lingkungan tapi adanya pada diri diri sendiri gitu ya khususan ya. Yes, bener Nah, coach. tadinya waktu khususan mulai menjabarkan tadi disampaikan diperlukan adanya kesadaran gitu ya. Nah, untuk sadar aja itu cenderung cenderung juga ada resistensi gitu ya. Kesadaran bahwa ini kondisi nggak nyaman nih buat gue nih gitu ya. Eh, tapi karena berada di lingkungan tadi ya, atau teman-teman yang cenderung sama tadi gitu ya frekuensinya gitu ya, makanya tadi eh, yang katanya yang kayaknya menurut saya gitu ya itu suatu ketidaknyamanan. Oh, ternyata ada orang lain juga yang sama tidak nyaman gitu ya. Nah, saya pikir itu udah menjadi hal yang utama gitu bahwa membangun kesadaran diri tadi itu gitu ya, bahwa ada satu kondisi ideal yang ingin dicapai gitu ya. Itu perlu dimulai dengan munculnya kesadaran sesadar-sadarnya gitu ya, eling lan waspodo gitu ya. Itu bahwa ini kondisi yang tidak ideal atau ketidaknyamanan dan ini yang perlu terjadi transformasi tadi itu seperti Kozisan sampaikan kemudian gitu ya. Terakhir Kozisan menyampaikan ternyata masih ada resistensi. Nah, yang jadi pertanyaan berarti sebenarnya resistensi resistensi itu terjadi di tahapan kesadaran itu sendiri juga terjadi resistensi gitu berarti ya Coach ya. Biasanya resistensi yang tadi disebutkan itu adalah setelah aksi coach. Jadi Setelah aksi. Oke. eh, kalau sudah sampai ke aksi ya itu sudah resistensi-resistensi yang sebelumnya udah dilewatin, ya sudah kecil gitu ya, sudah bisa mudah dilewatin gitu. Oke. Biasa yang buat gak berhasil tuh resistensi di akhir, saat Hmm. pada saat melakukan aksinya, pada saat melakukan implementasi. Nah, di situ coach yang bisa sadar nggak sadar tuh kita bisa ada reaksinya tuh bisa freeze, membeku gitu ya, bingung, nggak mau ngerjain, atau flight kita hindarin gitu kan, kita abaikan, ah udah ini nggak usah dikerjain, dah lah, buat pusing gitu. Atau kita malah marah gitu, marah kalau kita nyuruh orang nggak bisa beres kerjanya, kita juga mau ngerjain nggak bisa, akhirnya panik dan marah. Padahal itu hal-hal yang perlu dilakukan di luar dari rutinitas yang terjadi, di luar dari operation sebuah bisnis yang usual ya, as usual ya, bisnis yang biasa jalan gitu ya. Oke, Dan oke. gitu. Oke, jadi kerusuhan kalau bisa diulangi lagi dalam eh, apa namanya pernyataan yang sistematis gitu, berarti perlu ada kesadaran bahwa ada ketidaknyamanan gitu ya. Kemudian ada kesadaran atau ada afirmasi yang jelas gitu ya terhadap apa yang mau dicapai gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah tahu langkah-langkah apa yang akan dilakukan, yang perlu dilakukan untuk Hmm. bisa mendapatkan atau berproses mendapatkan apa yang mau didapatkan tadi. Dan Hmm. itu semua itu perlu lebih besar daripada resistensi untuk secara konsisten melakukan hal-hal yang perlu dilakukan tadi. Gitu ya, Iya, konsisten ya. yes, iya benar Gus. Oke, oke. Pertanyaannya Jadi, kenapa kok eh, dia datang kok tanpa diundang?
kenapa kok tiba-tiba Baik. kita bisa tiba-tiba nggak mau ngerjain itu, kayak kayak nggak sadar gitu, sadar nggak sadar gitu, kok kok males gitu. Nah, ini ternyata coach yang kita tahu, yang kita kenal dengan energi. Nah, kan sesuatu, apakah itu kendaraan, apakah itu ya sesuatu tenaga itu ya, diperlukan namanya energi gitu ya. Untuk memindahkan dari satu titik ke titik lain gitu kan. Itu kan diperlukan energi. Ternyata manusia juga bekerja, bergerak berdasarkan energi juga. Nah, Ya. ketika energinya nggak cukup, nggak tinggi, ya, levelnya level rendah, maka nggak cukup menggerakkan dia, coach. Nggak cukup membuat berdaya gitu. Itu makanya ada klien-klien, ya, ada satu dua klien yang pengen di coaching, ikut program kita, ikut program saya. Tapi proses transformasinya juga perlu proses yang cukup panjang gitu ya. Saya nggak bilang singkat, memang panjang, Iya, iya, bertahun-tahun. Ya, iya. kita disclaimer dulu karena coaching itu adalah tentang relationship ya. Relationship antara coach dan coachee-nya. Kita tidak mengejar sesuatu yang harus memaksa, tapi Iya. bagaimana kesadaran itu bisa bisa dirasa dan dilakukan secara akuntabel dengan klien itu sendiri. Nah, maka kita mengedepankan relationship-nya sebenarnya. Nah, itu yang saya bilang, wah, saya belajar dari klien saya ini bertahun-tahun dan sempat saya udah nggak usah lagi gitu ya. Akhirnya saya sadari, oh, eh, kesempatan ini buat saya mengenali ternyata metodologi yang kita punya bisa dilengkapi dengan metodologi yang lain gitu ya. Termasuk metodologi tentang mengatur level energi. Kembali lagi tadi, resistensi terjadi biasanya tidak dari luar, tapi dari dalam. Oh, oke. Jadi, kalaupun misalnya tadi kita ketemu sama teman-teman kita yang cenderung energinya rendah gitu ya, atau below the line gitu ya, Hmm. ya sekarang selama kita bisa mempertahankan level of energi kita di atas garis gitu ya, above the line, ya eh, bisa jadi malah kita yang mempengaruhi mereka gitu ya posisinya. Iya, kita bakal atau cenderung tidak terpengaruh. Misalnya ketemu sama teman tadi ya, Oke. kita ngobrol karena tidak nyaman, terus ketemu kita ngobrol sama teman sesama pebisnis katakanlah begitu. eh, Ternyata kita posisi energinya itu di above the line atau di atas garis. Level energinya tingkat tinggi nih ceritanya. Ya, ya, Nah, ya. kita lagi berambisi, bukan ambisi ya, lagi lebih tepatnya tuh Penuh semangat, lagi penuh semangat. semangat gitu ya. Karena ambisi masih levelnya di bawah garis gitu ya. Eh, tapi ketemu dengan teman sesama pebisnis yang mungkin dia di level rendah. Dia mungkin punya kondisi yang khawatir, kondisi yang dia pernah gagal dan menyesali. Nah, ini level energi tingkat rendah. Kalau pebisnis yang lagi penuh semangat tadi tidak mengenali, ya, dan dia membuka diri, membuka pikiran, ya, untuk menyerap energi yang tadi, yang di bawah tadi, maka energinya akan terpengaruh gitu, menjadi Ya. turun, menjadi rendah gitu, coach. Oke, oke. Menarik, Coach. Berarti eh, yang perlu dipersiapkan oleh diri kita sendiri gitu ya, kita menjaga eh, level of energi kita secara stabil, secara konstan gitu ya, untuk tetap bisa menuju ke arah above the line, di atas garis gitu ya, dan berusaha tetap ada di sana gitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi menjadi resistensi tersendiri, menjadi tantangan tersendiri kali gitu ya, Coach ya, untuk itu gitu ya. Iya, ini menarik, coach. Saya potong sedikit. Eh Biasanya ya, ini level energi kenapa perlu diketahui ya? Ya. Ini kepada orang-orang yang mau mencapai sesuatu. Karena kalau ada orang yang tidak tidak perlu mencapai banyak hal, maka bisa jadi energinya terus tetap di atas garis, coach. Tetap di atas garis gitu ya. Karena dia happy aja dengan apa adanya, dia merasa ya sudah, apa
tidak punya visi, tidak ada punya misi, tidak ada sesuatu yang perlu untuk dia menciptakan sesuatu gitu ya. Bagi dia ya cukup untuk dia pribadi mungkin ya sudah cukup gitu ya. Tapi kalau ada teman-teman pengusaha yang dia ingin mesejahterakan bukan hanya keluarganya tapi juga Orang-orang banyak gitu karyawan, ya. Ya, orang banyak, dia mau buat dampak. Itu kan konsep ideal yang menurut dia itu perlu dicapai sehingga dia perlu mengenali level energi ini. Biasanya orang-orang yang ya ini saya berdasarkan pengalaman aja ya coach ya. ya, Yang yang bukan bukan nggak ada ya orang yang nggak punya visi level energi di bawah itu banyak. Makanya sinetron laku gitu ya. Tapi kalau saya ngelihatnya urgensi untuk bisa tahu lah minimal tentang level energi ini uh, adalah orang-orang yang mau mencapai impian, adalah orang-orang yang mencapai visi atau goals. Karena pada dasarnya kita kan bukan AI, bukan robot ya. Kita ya. manusia yang naik turun nih, ya kan kondisi emosinya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita lagi bersemangat, kemudian ada energi yang kita bisa serap dan membuat kita turun energinya, ada situasi kondisi yang membuat kita turun energinya. Nah, itu gimana cara ngatasinnya? Itu gimana cara coping mekanismenya, menangannya gimana? Nah, itu yang perlu berlatih, coach. Itu yang perlu Oke. berlatih. Ya, jadi sebenarnya buat apa namanya seniorpreneur maupun pemilik bisnis gitu ya yang lagi nyimak channel ini untuk episode kali ini gitu ya, eh, penting buat teman-teman eh, tadi berarti tahapan pertama punya kesadaran ya terkait dengan apakah kondisi saat ini yang Anda alami, ya, yang sedang terjadi pada diri Anda itu adalah suatu hal yang eh, tidak menyenangkan, karena pastinya Anda tahu ada satu kondisi ideal, ada satu impian, ada satu visi yang memang itu eh, apa ya, powerful gitu ya, yang sesuatu yang begitu inspiratif kali begitu ya buat bagi dirinya sendiri, sehingga itu yang tadi akan menggerakkan dia untuk dia segera melakukan langkah-langkah penting, langkah-langkah apa namanya untuk langkah-langkah dari apa transformasi tadi untuk mereka mendapatkan performance yang terbaiknya. Gitu ya Coach Ihsan ya berarti ya. Iya, iya, Oke, nah sementara tadi juga sudah ditambahkan oleh Coach Ihsan juga mengenai tentang level of energy tadi gitu ya, bahwa eh, di setiap tahapan itu ada apa eh, energi yang mengalir gitu ya, energi yang terlibat gitu ya untuk teman-teman seniorpreneur maupun pemilik bisnis gitu ya, itu untuk bisa tetap berada di atas garis gitu ya Coach Ihsan ya. iya, 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 Oh ya, menarik banget nih iya, obrolan iya, kita kali ini gitu kan. iya, iya. Karena yang Nah, menggerakkan itu energi, coach. Jadi oke. emosi itu adalah energi in motion. Energi in motion ya sama kayak Emosi, sukses. emosi, emosi, Emosi itu emosi. emosi. Emotion adalah energy in motion Oh, oke, emotion. gitu. Oke, ini sama kayak suksesnya posisi ya. Sukses itu suka proses gitu ya. Kaya kita berdaya. Kayak kita berdaya. Oke, Coach Ihsan, nah dari apa yang disampaikan Coach Ihsan tadi, kira-kira ada tips kali atau ada apa apa namanya hal-hal yang bisa dilakukan secara praktis oleh teman-teman seniorpreneur gitu ya atau calon seniorpreneur gitu ya Mm-mm. untuk ya mulailah gitu loh kan. Ya. Walaupun misalnya belum tahu energi gue positif apa di atas garis atau enggak gitu ya, gue Hmm. udah sadar atau belum, tapi paling tidak ada hal yang untuk bisa dimulai untuk bisa Ya, menerapkan tadi apa yang disampaikan oleh Coach Ihsan. ya, ya. Disclaimer ya, ini Ya. tips ini untuk orang-orang tadi yang sudah melihat konsep ideal bisnisnya seperti apa gitu ya. Kemudian merasakan ketidaknyamanan gitu. Kemudian Hmm. dia juga sudah punya visi karena ikut coaching mungkin sama Beraneka kita ragam gitu gitu ya, ya. beraneka ragam Ya, program gitu ya. program kemudian wah udah jelas nih dia punya visi gitu ya. Kemudian dia sudah punya strategi ya. Kemudian ada hambatan-hambatan. Nah, langkah-langkah selanjutnya atau tips-tipsnya tadi adalah kembali ke tiga hal ini yang kita bahas di tantangan 14 hari coach.
Nah, jadi by the way tantangan 14 hari ini program saya sama Coach Novi itu adalah e-coaching program gitu ya. Ya, Coaching program yang bisa dilakukan secara online gitu ya. Nah, apa aja tiga ini adalah mengenali namanya kembali lagi ke fokus kita apa, kemudian waktu yang kita berikan itu seperti apa, dan energi itu sendiri. Jadi kita mengelola fokus, mengelola waktu, mengelola energi. Dengan kita kelola tiga hal ini, maka kita bisa bisa lebih self love ya, lebih sayang sama diri kita, lebih tahu kapan eh, energinya di bawah itu kita bisa eh, kasih semacam kiat-kiat coach. Ada ya, ada ada brain hackingnya gitu ya. Ada kayak ngakalin emosi kita tuh bisa dari mengenali hormon-hormon, coach. Jadi ya. kayak, oh ini perlu minum coklat panas, apakah perlu nongkrong sama teman, apakah perlu apa menyelesaikan suatu tugas gitu. Jadi itu bisa bisa dikotak-atik gitu ya, untuk bisa tune up lagi, dikalibrasi lagi gitu. Ya. Dan selain itu mungkin kita perlu lebih banyak olahraga kali gitu ya Coach ya. Yes, ya, kena terpapar matahari, ya itu Iya, betul mainannya betul. di neuro neuro apa chemical ya, kimia tubuh ya. Iya, iya. Itu ada hormon endorfin, ada serotonin, ada oksitosin, ada dopamin. Nah itu tuh mainin tuh di situ. Dan itu butuh latihan dan kesadaran tingkat tinggi gitu. Ya, kalau nyimak barusan berarti kayaknya apa namanya olah fisik penting juga gitu ya untuk menjadi apa namanya salah satu tips buat calon seniorpreneur maupun seniorpreneur untuk bisa berada dalam energi above the line tadi gitu ya. Yes, yes. Kalau di kesehatan ada P3K ya, pertolongan apa pertama. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya, kalau di kan ada paket kotak obat P3K itu ya. Iya, Olahraga itu adalah P3K-nya emosi kita. ya, Jadi kenapa kita sudah berpindah dari posisi kita? Kita sudah mencari udara, nafas kita udah teratur. Nah, itu bisa lebih bypass dia, lebih cepat untuk bisa menstabilkan lagi emosi gitu. Itu coach. Nah, kalau udah punya permasalahan level energi yang rendah, kemudian kita mager, ya kalau memang perlu istirahat, silakan istirahat. Nah, itu juga mempercepat sih kalau bisa istirahat. Tapi kalau memang yang tadi Coach Novi bilang olahraga itu lebih cepat lagi tuh untuk bisa ya, kembali ke energi semula, Coach. ya. Kalau yang senang berkebun juga berkebun, misalnya gitu ya, Coach ya. Iya, iya, iya. Nah, itu. Oke, ke Sisan ini karena waktu juga mungkin ada satu ajakan kali atau ada kesimpulan kali atau ada pernyataan apa, apa namanya penutup gitu ya dari episode kali ini gitu ya yang luar biasa bahwa untuk terjadinya sebuah transformasi menuju apa pencapaian performance yang diharapkan itu ternyata perlu adanya kesadaran eh, pada kondisi ketidaknyamanan, kemudian eh, kondisi ideal apa yang mau dituju, langkah-langkah hal apa yang perlu dilakukan gitu ya, dan secara konsisten gitu ya. Dan itu semua tadi perlu lebih besar daripada resistensi-resistensi yang disadari maupun tidak disadari oleh oleh diri kita gitu ya, Coach Zan ya. Ya. eh oke, Coach. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya sering kita dengar tuh hidup ini ngapain terlalu dipikirin gitu ya. Hmm. Hmm. Kita ngalir aja. Kita syukurin, nikmatin, sabar gitu ya. Kalau ada ujian-ujian itu sebenarnya menaikkan eh, level kita lebih tinggi gitu ya. Namanya orang-orang itu kan diuji gitu ya. Hmm. Kalau nggak diuji nggak naik kelas. Nah, simpelnya sih gimana caranya teman-teman tuh happy, enjoy, suka dengan proses apapun itu. Yang menurut teman-teman tuh yakin bahwa itu yang terbaik. Karena banyak di luar sana, dia tidak berani, bahkan tidak ingin menghidupi apa yang menjadi keinginannya. Jadi selalu dia itu people pleaser ya. Jadi dia selalu menyenangkan orang lain, orang lain, orang lain, orang lain, orang lain. Dia tidak mewujudkan apa yang menjadi impian dia. Dia mungkin nggak sadar apa yang menjadi impian dia. Eh, akhirnya orang-orang seperti ini
seringnya tidak bisa bahagia, Coach. Karena fokusnya membahagiakan orang lain terus. Ada nggak yang dia seperti itu? Eh, m- Mungkin kelihatannya dia bahagia, tapi bisa jadi enggak gitu loh. Karena ketika orang yang dibuatnya bahagia kemudian tidak ada, ke, gimana lagi? Karena pada intinya saya baru coaching tadi izin berbagi. Eh, saya cerita sedikit di luar sesi. Ya, Kita obrolin pada dasarnya sebenarnya manusia itu kita dan energi kita. Pada dasarnya kita ini sendiri dan masing-masing gitu. ya. Anak kita, mungkin pasangan kita, teman-teman kita itu nggak akan selalu hadir. Jadi yang benar-benar bisa menjadi teman kita itu adalah kita sendiri. Diem, panjang, diem begitu ya. Nah, akhirnya disadarin, iya. Akhirnya ekspektasi eh, kita, beliau gitu ya, terhadap harusnya orang lain seperti ini, harusnya orang lain seperti itu yang membuat dia nggak bahagia. Harusnya karyawan saya seperti ini, harusnya supplier saya seperti itu. Jadi menjadi stabil lagi, Coach. Ya, intinya apapun itu suka dengan prosesnya, karena dengan adanya coach, latihan Anda menjadi seru, menjadi menyenangkan, untuk lebih baik lagi, dan terus belajar, bertumbuh, gitu, Coach. Oke. Baik seniorpreneur ataupun para calon seniorpreneur gitu ya, pemilik bisnis yang tangguh, berbahagia. eh, Kami berdua percaya Anda yang mendengarkan channel ini, episode kali ini adalah pribadi-pribadi yang memang eh, suka proses gitu ya, mencintai proses gitu ya, dalam rangka Anda berusaha menjalani transformasi diri Anda menjadi seorang yang lebih baik bagi diri Anda sendiri gitu ya. Guna menghasilkan sebuah performance terbaik dari apa yang Anda lakukan, karena itu semua tadi adalah akan kembali kepada diri Anda sendiri. Gitu ya, Coach Zan ya? Yes, bener banget, Coach Novi. Oke. Coach Zan, Mantap. kita selesai dulu sampai sini di episode kali ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di episode yang akan datang gitu ya. Yang lain yang kita akan ngobrolin seputar apa yang jadi experience-nya kita, atau referensi-referensi yang kita dapat, baik itu dari kita sendiri juga ikut belajar gitu ya, kita sendiri ikut ikut seminar, kita ikut training, pelatihan, atau kita juga punya bisnis coach kita sendiri gitu ya, Yes. khususnya gitu ya. Ya, ya, ya. Karena kita sendiri juga perlu tetap bertransformasi menjadi lebih baik untuk menjadikan bermanfaat buat coach-coach kita juga gitu ya. Dan Mm-mm. kita juga akan berbagi pengalaman-pengalaman dari sesi coaching kita mungkin gitu ya, apa Ya, hal-hal penting, hal-hal menarik gitu ya, yang bisa jadi inspirasi buat senior sekalian gitu ya, ya. dan membangun semangat pebisnis nggak ada pensiun. Nah, Gitu ya, Coach Susan ya. pekan depan atau Ya, episode selanjutnya mungkin Coach Novi ya. bisa bawakan tuh materi atau topik tentang transisi. Ya, kalau kalau apa namanya transformasi itu berubah ya. Kalau menurut buku Transisi, ya itu bukunya eh, apa namanya William Bridge. Nah, William Bridge sama Susan Bridge itu suami istri gitu. Yang menarik adalah bahwa transformasi itu proses sekali tuh. Ya. Nah, transisi itu adalah bagaimana menjaga transformasi tadi itu tetap terjadi. Insya Allah Wow. kita, Insya Allah kita Berkaitan akan ya. berkaitan. Kita bahas di episode yang akan datang. Coach Zan, Oke, Coach. thank you banget Thank you. buat waktunya gitu ya. Sama-sama, Eh, Coach. Sukses selalu juga buat Coach Zan. Amin. Sama-sama, Coach Novi. Ya, sama-sama ya. Senior sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.